Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ketemu lagi eh, untuk anak-anak semua kelas TKJ 11 SMK Negeri 1 Bangli dan anak-anak TKJ dimanapun berada. Pada tutorial praktikum ini, Bapak akan membahas mengkonfigurasi jaringan nirkabel dengan sub materinya, yaitu adalah mengkonfigurasi mikrotik dasar atau basic. Pengetahuan atau keterampilan basic ini atau dasar ini sangat penting anak-anak ketahui sebelum anak-anak melangkah ke konfigurasi jaringan dengan mikrotik berikutnya, karena dengan dasar ini anak-anak akan tahu lebih banyak bagaimana kita menghubungkan dari modem ke internet atau ISP yang kita pakai ke router mikrotik. Sudah itu kita membaginya lagi ke jaringan LAN yang kita miliki. Gitu. Untuk topologi pada praktikum ini yang kita pakai adalah seperti berikut. Anak-anak bisa lihat di sini, yaitu yang pertama anak-anak bisa lihat adalah ada dari sisi ISP. Nah, sisi Internet Service Provider, dia sebagai penyedia layanan internet. Biasanya kalau kita di rumah atau di sekolah atau di kantor, itu pasti akan ada satu modem biasanya. Dari modem nanti akan dimasukkan ke mikrotik. Nah, mikrotik baru nanti akan dimasukkan ke switch atau ke laptop langsung atau komputer langsung. Nah, untuk pada praktikum ini Bapak coba untuk ngambil dari internet ya, dari modem saya bawa ke switch, dari switch baru nanti akan ke router gitu. Oke, ini topologinya, yaitu IP address-nya dari ISP. Kita mendapatkan IP address 192.168.2.1/24, sehingga nanti di router Ether satunya kita harus juga setting satu network dengan ISP. Sudah itu nanti yang ke LAN baru kita bedakan networknya. Nah, pada praktikum ini peralatan dan bahan yang kita perlukan, yang pertama itu adalah akses internet dari ISP. Pada praktikum ini Bapak menggunakan ISP dari JKS, yaitu router mikrotik. Nah, ini router mikrotiknya. Bapak menggunakan router mikrotik RB951UI yang sudah ada interface wirelessnya, karena nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas juga bagaimana kita melakukan konfigurasi wireless dengan mode bridge, repeater, dan mesh, sehingga kita memerlukan satu mikrotik yang sudah memiliki interface wireless. Yang ketiga, kita memerlukan kabel UTP ya. Di sini kita memerlukan dua kabel UTP ya. Ini contoh kabel UTP. Pada saat ini Bapak menggunakan kabel UTP Cat 6 produk dari Belkin ya. Ini contohnya. Jadi kita punya dua. Satu nanti kabel UTP Bapak arahkan ke switch, yaitu ke router. Nah, sudah itu satu lagi nanti dari komputer atau laptop ke router untuk konfigurasinya. Yaitu laptop ya, laptop atau PC. Untuk spesifikasi tidak harus yang sudah i3, i5, i7 enggak. Celeron pun masih kuat, hanya untuk konfigurasi saja. Selanjutnya ada aplikasi Winbox ya. Aplikasi Winbox ini anak-anak bisa download secara gratis di website mikrotik.com. Nanti waktu praktikum Bapak akan jelaskan lebih banyak. Oke, ini peralatan, berarti kita sudah siap. Kita ada akses internetnya, kita ada mikrotiknya, sudah itu ada kabel UTP-nya, ada laptopnya, sudah itu kita sudah terinstall aplikasi Winbox. Oke, kita mulai langkah pertama, dan
saya akan langsung praktekkan. Oke, yang pertama itu kita harus konekkan dulu ya, kita on kan mikrotik kita. Oke. Nah ini kita colok, pastikan nyala ya, power nyala. Ini untuk LAN pasti belum nyala karena kita belum nyolok. Sudah itu perlu diperhatikan untuk melakukan konfigurasi port yang boleh di konekkan dengan kabel itu adalah port 2, 3, 4, atau 5. Port 1 kenapa? Itu sudah diproteksi oleh mikrotik. Nah itu juga berdasarkan Bapak mengikuti tutorial mikrotik dari Pak Alem ya, Mikrotik Indonesia. Oke, kita Pak langsung sini ya, ada di port 2. Ini perhatikan port 2 sudah itu Pak. Untuk yang dari internet Pak itu masukkan di port 1 ya. Ini jadi ada 2 kabel yang terkoneksi pada router kita. Port 1 ini adalah ke internet ya, internet. Port 2 itu adalah ke komputer. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat sekarang di mana sih download Winbox ya. Di mana download Winbox? Pak jelasin di sini. Nah, Winbox itu dapat di-download di mikrotik.com. Oke, Pak langsung praktekkan. Oke, untuk presentasi Pak ini dulu. Oke, Bapak sekarang akses yaitu adalah www.mikrotik.com. Ya. Nah, untuk Winbox kita bisa download di sini, yaitu ada di software. Sudah itu di sini ada Mikrotik ya. Kita perhatikan di sini. Nah, silakan download ini. Itu di www.mikrotik.com/download. Download sesuaikan yang di download Winbox-nya. Kalau sistem operasinya menggunakan 32 bit, download yang 32 bit. Kalau sistem operasinya menggunakan 64 bit, download 64 bit. Nah, kalau sudah seperti yang langkah yang kedua, yaitu kita akan mengkonfigurasi IP address terlebih dahulu. Jadi secara default di Mikrotik ini sudah ada IP address bawaan, yaitu adalah 192.168.88.1. Nah, jadi kita untuk bisa masuk ke sini kita harus satu network dulu dengan Mikrotik RB951 UI-nya ini. Kita setting. Oke, kita setting internetnya. Nah, pastikan kita setting ya Ethernet. IP-nya kita kasih 192.168.88.2, netmasknya
255.255.255.0 karena masih plus 24 seperti dengan yang di panduan. Kita oke, kita close, baru kita masukkan dari port 2 kabelnya. Ya, sudah aktif. Nah, sekarang baru kita aktifkan Winbox. Kita aktifkan Winbox. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Aktifkan submit dulu. Ya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat, kita pilih yang tab next port ya. Kita bisa lihat di sini IP ini adalah IP default daripada router Mikrotik dan ini MAC address-nya. Oke. Dan ini identitinya atau identitas daripada router yang akan kita setting, ini versinya. Sudah itu ini tipenya. Oke, itu. Nah, selanjutnya untuk kita masuk ke Mikrotik kita, pertama kita klik MAC address. Ya, MAC address bisa juga dengan IP. Kita pilih MAC address-nya. Itu kita klik connect ya. Ini perjelas, klik MAC address-nya. Sudah itu kita pilih di sini ada menu connect. Oke. Connect. Tunggu berapa menit. Nah, ini sudah. Nah, ini oke dulu. Nah, oke, ini udah ya. Ini tampilan saat pertama kali kita login. Nah, untuk keamanan atau kebaikan kita saat konfigurasi, karena kita nggak tahu apakah router ini sudah pernah dikonfigurasi atau belum, lebih bagus kita setting secara default. Nah, untuk merubah dia ke setting default, anak-anak silakan aktifkan terminal dan ketikkan perintah sistem reset configure. Tekan enter. Ya. Ini perintahnya lah ini sistem reset configure. Setelah itu tekan enter. Ya. Di sini ada konfirmasi. Nah, perhatikan di sini ada. Ini sangat berbahaya apabila kita sudah punya router nih. Setelah itu kita reset configure, itu akan kembali ke default. Makanya ada peringatan sebelum kita melakukan benar nih, kita akan melakukan ini reset. Nah, karena ini adalah router kita yang pertama, kita jawab yes. Oke, tunggu berapa menit. Nah, tunggu berapa menit, router akan melakukan restart. Router akan melakukan restart. Tunggu berapa menit. Oke, nah kita aktifkan ulang inbox-nya. Nah, ini sudah aktif. Kita connect lagi. Oke, tunggu, masih belum aktif. Kita refresh dulu sampai Mikrotik itu betul-betul aktif. Ya. Kalau sudah aktif, di sini akan indikator LAN akan menyala. Itu petanda sudah aktif. Nah, ini kita connect. Nah, saat kita sudah mengetikkan tadi sistem reset configure, saat kita sudah berhasil login kembali, maka akan ada permintaan sini untuk remote configuration. Jadi kita akan kembali ke default. Kita pilih yang remote configuration.
Nah, maka router akan melakukan restart kembali. Nah, di sini kalau apabila muncul seperti ini, nggak usah panik, karena anak tinggal ikuti aja yang sudah direkomendasi oleh sistem, yaitu tinggal klik di sini ada reconnect ya. Nah, ini bisa anak lihat ya, ini reconnect. Oke, tinggal reconnect. Oke, tunggu. Nah, tadi kita secara default ya, konfigurasi router kita sudah secara default. Kalau di materi itu ada di fix 45 sampai ya 45 sampai dengan di 4 sampai 50. Oke, setelah kita melakukan reset dan memastikan bahwa router kita itu sudah default, langkah pertama sebelum kita melangkah ke konfigurasi adalah memberi nama router. Kenapa ini penting? Ya, biasanya kalau kita praktek di lab atau ikut pelatihan-pelatihan itu yang diselenggarakan oleh Indo Router, itu kadang-kadang kan berbanyak nih. Kita nggak tahu nih kalau sudah kita nyolok itu akan terhubung semua. Semua MAC address akan kedetek. Berapa sih yang ada di mikrotik di sini itu akan kedetek. Nah, untuk itu kita biar tahu terlebih dahulu yang mana sih router kita, biar nggak salah setting, kita kasih dulu namanya. Nah, untuk konfigurasi ini kita ketikkan di terminal sistem identity set name. Oke, itu. Nah, sebenarnya ini bisa lewat menu sih, lewat menu sini ya, lewat sistem identity udah tinggal ganti. Tapi Bapak ingin mengajarkan anak-anak di dua sisi, satu di terminal, satu di betul-betul lewat menu atau GUI-nya. Nah, di sini name-nya kita kasih nama misalnya RI1 TKJ1. Nah, kalau TKJ1 kan banyak kasih nama. Misalnya ABI. Nanti router 1 TKJ1 ABI. Itu boleh nama ini misalnya nama siswanya anggap saja Kensi. Oke, saja itu Kensi, berarti R1. Udah itu enter. Nah, sini kita bisa lihat ya. Awalnya ini pasti identifikasinya adalah defaultnya adalah mikrotik nih. Nah, mikrotik. Ini defaultnya mikrotik. Udah itu setelah dikasih nama dengan nama R1 TKJ1 Kensi, nah ini akan berubah nih. Nah, jadi nanti kalau kita lihat, coba kita exit dulu ya. Kita exit, kita aktifkan lagi. Nah, ini nih. Nah, awalnya tadi kan identitinya adalah atau nama routernya adalah mikrotik. Ini akan berubah menjadi Kensi. Jadi saat kita melakukan konfigurasi udah ingat nih, oh ini adalah router saya. Itu. Oke, pakai ulang. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya habis kita memberikan nama router kita, baru kita masuk ke menu interface. Nah, di sini kita bisa lihat ada 5 interface Ethernet dan 1 interface WLAN. Ya. Lewat menu, klik menu interface-nya, sudah itu di sini ada 5 interface. Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 Ethernet yang bisa kita pakai. Ada 5 port Ethernet yang kita bisa pakai. Sudah itu plus 1 Wi-Fi atau interface WLAN, wireless LAN. Nah, pada praktikum ini kita hanya menggunakan 2 interface, yaitu interface Ether 1 dan Ether 2. Nah, ini kita nanti aktifkan juga. Oke. Nah, untuk memudahkan kita mengingat, Ether 1 itu
arahnya kemana dan Ether 2 itu fungsinya kemana, portnya, kita bisa kasih nama, kita sebut dengan rename, atau kita rename nama interface-nya ini. Jadi caranya anak-anak tinggal klik 2 kali ya, klik 2 kali, ini bisa kita lihat. Oke, nah, klik 2 kali, ini diklik 2 kali nama interface-nya, itu akan ada muncul kotak dialog isian kayak gini. Nah, ini kita ganti menjadi Ether 1 adalah SP. Jadi nanti Ether 1 itu adalah kita arahkan ke ISP. Oke, kita apply. Oke, Ether 2, nah Ether 2-nya kita setting menjadi LAN. Oke, kita lihat topologi yang kita miliki tadi. Oke, kita kembali ke sini, kita lihat topologinya. Oke, nah ini harus selalu ingat nih. Jadi Ether 1 itu ke internet, Ether 2 ke laptop, atau nanti kita posisikan untuk ke LAN. Oke, selanjutnya kita apply. Oke, nah hasilnya seperti ini. Jadi pada menu interface kita bisa lihat ada Ether 1 itu kita akan gunakan ke koneksi ke ISP, Ether 2 ke LAN. Nah, setelah itu sudah, kita aktifkan juga WLAN. Cara mengaktifkan interface itu gimana? Tinggal klik nama interface-nya. Ya, ini klik nama interface-nya. Sudah itu klik ini nih, tanda centang enable. Nah, kalau kita ingin mematikan lagi, ini disable. Sama juga ini mau kita enable, disable misalnya, tinggal sudah itu enable lagi. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah kita kasih nama, baru kita setting IP address. Ya, jadi selanjutnya kita akan setting IP address. Kalau di panduan, di buku, di presentasi atau panduan yang anak-anak bisa download di rekensahabat.naja.id, itu adalah di fix 54. Fix 54 itu adalah setting IP address. Nah, untuk setting IP address, nah, itu kita bisa klik menu IP, yaitu address. Ya, kita lihat, kita ulang, klik menu IP. Ya, ini klik menu IP, yaitu address. Ini. Ya, oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, sudah benar. Jadi akan muncul kotak dialog untuk isian. Nah, untuk menambah IP address atau setting IP address setiap interface, di sini di sudut atas kiri ada tombol plus. Anak-anak cukup klik ini, sudah itu kasih IP addressnya. IP address untuk di ke internetnya itu atau ISP-nya adalah 192.168.1.1.24. Nah, ingat, ini network nggak usah di apa-apain. Nah, ini pilih ISP. Ya, ini penting nih, jangan salah kita menempatkan IP address ini nih untuk interface yang mana. Ini perhatikan, ingat pilih ISP. Atau lebih mudah kan bisa isi komen. Nah, klik komennya, ini setting IP address ISP. Nah, ini akan lebih memudahkan kita. Yaitu apply, oke. Ya. Nah, sehingga di sini akan terlihat tadi Ether 1 itu adalah akan terkoneksi ke network ISP. Oke, selanjutnya kita setting Ether 2. Ether 2 IP-nya itu adalah 192.168.7.1. Ingat, interface-nya yang dipilih, ini /24 ya, netmask-nya. Interface-nya ingat yang dipilih itu adalah LAN. Yang ini. Jangan ISP lagi, karena ISP udah kita setting tadi. Oke, kita pilih LAN. Kita
apply, kita oke. Kita kasih komen, ini adalah IP address ke jaringan LAN, local area network. Apply. Oke, kita bisa lihat untuk tahap setting udah selesai. Selanjutnya untuk bisa terkoneksi, ini baru ini untuk bisa terkoneksi internet kita ada berapa setting lagi seperti DNS, IP route, dan firewallnya, netnya. Oke, kita coba tes dulu sekarang. Ping ke gateway ya. 2.68.2.1. Oke, kita bisa lihat. Kita tadi sudah setting gateway-nya adalah 1, jadi sudah bisa terkoneksi. Nah, kalau sudah, kita tes koneksi dulu. Ini kan kita ke gateway nih dari ini nih, dari port 1 ke switch ini. Switch ini adalah terhubung ke modem atau ONT-nya daripada JKS. Nah, kalau sudah kita. Nah, untuk memberhentikan ini cukup Ctrl C. Di keyboard itu Ctrl C akan berhenti. Oke, kalau itu sudah, kita sekarang setting IP firewall-nya. IP firewall. Nah, di menu IP firewall ya, ini IP ya, ini IP yaitu firewall, kita akan men-setting NAT, network address transaction-nya. Jadi kita ini ingat tombol plusnya ditekan. Sudah itu intinya SRC NAT, CIN-nya SRC NAT, out interface-nya itu adalah ISP. Ya. Jadi di sini kita CIN-nya adalah SRC NAT, sudah itu out interface-nya yang ke internet itu adalah Ether 1 yang kita namai Ether 1 ISP. Ini untuk memudahkan, kenapa kita perlu memberikan nama interface ini, untuk memudahkan biar kita tidak bingung nih, ini yang ke internet yang mana atau yang ke LAN kemana. Oke, kita apply. Sudah itu actionnya sini kita pilih mass spirit ya, ini action kita pilih mass spirit. Sudah apply. Oke, ini sudah ya, kita bisa lihat nih. Jadi actionnya mass spirit, CIN-nya SRC NAT, out interface-nya adalah ISP1, Ether 1. Nah, setelah ini baru kita setting DNS, yaitu ada di menu IP DNS ya. IP dulu diklik, sudah itu pilih DNS. Sudah itu akan muncul kotak dialog isian DNS. Nah, yang perlu kita isi di sini adalah di sisi servernya. Oke, untuk DNS daripada ini DNS kita bisa menggunakan DNS-nya Google juga, itu 8.8.8.8. Sudah itu ada juga 1.1.1.1. Kita juga itu gunakan, dan tambah lagi sesuai dengan ISP. Misalnya DNS-nya JKS itu adalah 132.167.96.1. Nah, jangan lupa dicentang allow remote request. Allow remote request-nya yaitu apply. Oke. Nah, DNS NAT di firewall sudah. Selanjutnya kita setting IP route. IP route sudah ada menu di menu IP ya, IP yaitu routingnya kemana nih, tuh mas, route. Nah, oke. Nah, di sini secara default itu udah ada dua ya, dua destination address sesuai dengan setting yang di Ether 1 dan Ether 2. Kita perlu tambah satu lagi ya, kita tambah. Destination address-nya adalah 0.0.0/0. Maksudnya apa nih? 0.0. Jadi kita memaksa nih, dari mana ke mana itu harus lewat gateway ini 192.168.2.1. Nah,
2.1-nya ini yang mana? Ini biasanya yang ada pada modem atau ONT daripada ISP yang kita gunakan. Oke, kalau sudah kita play, ini harus reachable Ether 1. Jadi dia melewati Ether 1, kita paksa. Play, kita oke. Nah, ini sudah, baru kita uji coba. Tahap konfigurasi sudah, kita tahap uji coba sekarang. Yang pertama perlu kita pastikan dulu ya, ini sudah terkoneksi, sudah nyaman banyak. Sudah itu kita bisa lihat dulu di address pin. Oke, kita bisa lihat ini. Kalau kita ingin melihat IP address yang sudah kita setting, kita pastikan ketikkan perintah IP address print. Ini udah ISP-nya udah bener, LAN-nya sudah. Nah, sekarang baru kita ping ke gateway dulu. 192.168.2.1. Oke, ke gateway ini sudah terkoneksi. Nah, sekarang ke DNS ping 8.8.8.8. Oke, juga sudah. Salah satu DNS boleh. Nah, selanjutnya kita ping ke URL, ke alamat website lah. Misalnya melajah.id. Sorry. Melajah.id. Oke, replay juga. Kita lihat. Selanjutnya kita ke google.com. Oke, berarti dalam posisi aman. Nah, setelah ini selesai, baru kita sekarang untuk ke LAN. Nah, LAN kita sudah setting. Kita akan coba tambahkan fitur DHCP di sini ya. Kita akan tambahkan fitur DHCP server. Nah, untuk nambah fitur DHCP server ini tujuannya adalah kita memberikan IP distribusi IP address ke klien itu secara otomatis. Jadi kita ya kalau kita hanya punya 1-2 klien gitu ya udah kita setting. Bagaimana kalau kita memiliki sampai ratusan klien gitu, masa kita harus setting satu persatu. Nah, dengan DHCP server ini kita bisa mendistribusikan IP address di setiap host. Sudah itu dia akan lengkap dengan gateway, DNS yang dipakai itu secara default akan terdistribusi juga. Jadi kita sebagai admin jaringannya itu lebih dimudahkan. Nah, bagaimana setting DHCP server? Itu ada di menu IP DHCP server. Ya, Pak ulang, klik menu IP, sudah itu pilih DHCP server. Jadi ini yang ini, ya. Oke, IP DHCP server. Nah, ini otomatis akan muncul kotak dialognya. Nah, di sini ada beberapa menu, ya. Di sini kita ada di tab DHCP, yaitu ada DHCP config dan DHCP setup. Yang kita pilih adalah ini, DHCP setup. Oke, kita mulai. Kita pilih DHCP setup. Nah, saat kita memilih DHCP setup, kita pertama akan diminta DHCP server interface. Interface yang mana ingin kita distribusikan atau kita lewatkan ke klien. Nah, tadi kita kasih nama Ether 2 LAN. Jadi yang ke klien itu adalah Ether 2. Nah, ini salah satu keuntungan kita memberikan nama pada interface. Setelah itu kita klik next. Nah, sudah itu sistem akan nanya ke kita network, ya, networknya adalah ini 192.168.7.0/24. Ini yang kita pakai, yaitu next. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa DHCP server ini tidak hanya mendistribusikan IP address, tetapi juga akan mendistribusikan default gateway daripada
jaringan yang kita bangun, sehingga kita minta gateway daripada DHCP. Kita tuliskan next. Nah, sudah itu, ini yang sangat penting. Nah, ini adalah ring IP, ya, ring IP yang akan didistribusikan ke sisi klien. Nah, misalnya kita ingin dari 7.2 sampai 254 kita distribusikan, ya udah kita distribusikan. Berarti nanti kita boleh memiliki klien itu adalah 253 host, karena udah satu IP kan kepotong dipakai untuk di router. Oke, ini kita next. Nah, DNS, ya, ini DNS. Kalau kita ingin nambahin juga boleh, 132.207.96.1. Nah, ini DNS daripada IKS. Oke, ini. Oke, ini DNS Google, ya, ini yang DNS kita. Kalau sudah, kita next. Nah, ini terus time-nya kita bisa setting, ya. Kita bisa setting. Yang ini adalah jam, menit, detik, ya. Kalau misalnya bagaimana satu hari ini tinggal diisi di depannya itu, hanya ibaratnya kita ingin menyewa nih. Nah, kita ingin menyewa, ibaratnya kita sewa nih komputer tuh, sewa mau berapa waktunya gitu, ibaratnya mau 10 menit atau ini kita bisa rubah misalnya 30. Kalau misalnya 1 jam itu ya 1 jam, hitung 1 jam 30 menit. Oke, kita 30 menit aja, kita next. Setelah itu perhatikan akan muncul dialog setup has complete success. Kita oke. Jadi sudah selesai. Nah, jadi kita sudah konfigurasi IP address sudah, DHCP ke klien juga sudah, dan kita tes untuk koneksi internetnya juga sudah. Nah, selanjutnya kita WiFi-nya kita matikan dulu, kita disconnect. Ya, kita tes klien, ya. Pastikan sudah terhubung antara, ya, dari port 2 ke komputer. Oke, kita sekarang setting IP-nya di sini. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita sudah menyiapkan layanan DHCP server di sisi router. Jadi kita ini cukup di outstand aja. Jadi kita outstand. Jadi komputer itu akan, atau laptop akan mendapatkan IP secara otomatis, ya. Kita close. Oke, kita tunggu berapa menit. Ini bisa perhatikan. Oke, nah di sini udah terkoneksi, ya. Ini sudah tidak ada WiFi lagi yang terkoneksi. Kita disable aja. Disable. Nah, kita tes sekarang. Ini kalau ini sih sudah internet akses, tapi kita belum uji coba nih. Oke, kita aktifkan. Nah, dapat IP berapa sih? IP config. IP config. Ya, ingat. Tuh, kita cek IP berapa kita dapat di komputer. Nah, kita lihat. Nah, ini yang Ethernet adapter kita dapat ini nih. Jadi kita dapat IP 192.168.7.254. Ini gateway-nya 7.1. Seperti yang sudah kita setting tadi di DHCP. Oke, kalau sudah kita coba ping. Nah, kita tetap harus ping dulu, ya. Pertama kita ping ke gateway. Ping 192.168.7.1. Oke, kita bisa lihat ini replay, ya. Ini ping ke gateway, kita sudah replay. Selanjutnya kita ping ke DNS 8.8.8.8. Oke, DNS juga aman. Nah,
Jadi kita sekarang tes akses. Oke, nah, mikrotik.com. Oke, sudah bisa. Misalnya apa lagi, Majah ID. Oke, kita sudah bisa. Oke, DNS sudah berfungsi dengan baik, koneksi sudah berfungsi dengan baik. Coba scan sabah.majah.id. Oke, kita coba login. Nah, untuk anak-anak TKJ SMK Negeri 1 Bangli, materi ini Bapak sudah upload di materi yang keempat dan kelima. Itu bisa download di sini nih. Ya, di pertemuan keempat dan kelima. Oke, ini ya, tinggal download sini. Ini sudah ada. Ya, ini materinya, tinggal nanti dibaca dan dipraktekkan. Kalau ada hal-hal yang perlu diskusikan, kita bisa lewat forum atau yaitu nanti saat kita live dengan Zoom juga kita bisa ketemu. Oke, itu yang dapat Bapak jelaskan di tutorial ini, dan kita juga di sini bisa lihat ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kita lihat kalau siapa aja sudah terkoneksi akan kelihatan nih. Ini bisa lihat nih. Klien, ini MAC address-nya, nih IP-nya. Ya, itu ada di menu IP DHCP, server, klik di list. Ya, ini akan kelihatan. Oke, terima kasih. Itu yang dapat Bapak sampaikan, dan kita ketemu lagi di tutorial praktikum berikutnya, yaitu konfigurasi access point. Jadi kita masih basic, dua ini kita masih basic untuk konfigurasi access point.